Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsabila Putri Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 25111744174. Saya akan membuat video edukasi tugas dari mata kuliah Pendidikan Karakter. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering 48 anak digunakan untuk menjadi melakukan pelaku perundungan bullying. atau bullying secara online. Saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat, memberikan kemudahan luar biasa dalam berkomunikasi. Interaksi manusia kini tidak lagi terbatas pada dunia nyata, melainkan juga terjadi di ruang maya melalui berbagai platform media sosial. Namun, kemajuan teknologi ini tidak selalu membawa dampak positif. Di balik kemudahan komunikasi tersebut, muncul fenomena baru yang meresahkan, yaitu cyberbullying. Sebuah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti pesan daring, komentar di media sosial, maupun penyebaran konten yang merendahkan seseorang. Di Indonesia, kasus cyberbullying masih marak terjadi. Banyak pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat meninggalkan luka psikologis mendalam bagi korban. Beberapa di antara mereka bahkan menganggap ejekan atau komentar kasar di media sosial sebagai candaan yang wajar. Padahal, perbuatan tersebut dapat menghancurkan rasa percaya diri korban dan menimbulkan trauma jangka panjang. Kurangnya rasa empati dan kesadaran digital menjadi salah satu faktor utama mengapa cyberbullying terus berulang. Dampak cyberbullying yang pertama, dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying sangat luas, tidak hanya pada aspek psikologis tetapi juga sosial, akademik, hingga fisik. Apa sih dampak psikologisnya? Korban cyberbullying sering mengalami rasa stres, cemas, atau depresi. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, merasa terisolasi, dan sulit membangun hubungan baru. Konsentrasi dan performa korban di sekolah menurun. Tekanan yang terus-menerus dari dunia maya membuat korban merasa tidak berdaya dan kehilangan kendali atas hidupnya. Beberapa korban bahkan mengalami trauma hingga merasa hidupnya tidak berharga lagi. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying bisa memicu tindakan bunuh diri, terutama pada remaja yang memiliki kondisi mental rentan. Dampak sosialnya, rasa malu dan takut akan pandangan orang lain membuat korban menarik diri dari lingkungan sosialnya. Mereka merasa tidak aman untuk berinteraksi, baik secara daring maupun langsung. Akibatnya, hubungan pertemanan menjadi renggang dan korban merasa terisolasi dari lingkungannya. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan sosial dan menurunkan rasa percaya diri. Dampak akademiknya dan produktivitas di kalangan pelajar dan mahasiswa, cyberbullying dapat menurunkan motivasi belajar dan konsentrasi. Korban cenderung sulit fokus saat mengikuti kegiatan akademik, merasa enggan untuk hadir di kelas, atau bahkan memilih untuk berhenti sementara dari pendidikan. Hal ini tentu berdampak pada prestasi akademik yang menurun dan kehilangan semangat untuk berprestasi. Dampak fisik,
Apa sih dampak fisiknya? Tekanan emosional yang berat seringkali berdampak pada kondisi fisik korban. Mereka bisa mengalami gangguan tidur seperti insomnia, perubahan pola makan, penurunan daya tahan tubuh, serta sakit kepala atau nyeri otot akibat stres berkepanjangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Cara mengatasi dan mencegah cyberbullying. Untuk mengatasi dan mencegah cyberbullying diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu individu, keluarga, institusi pendidikan, serta masyarakat luas. Yang pertama, pendidikan digital dan literasi media. Pentingnya bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memiliki kesadaran akan etika berinternet. Literasi digital dapat membantu individu memahami dampak dari setiap kata dan tindakan di dunia maya. Penggunaan media sosial harus disertai dengan tanggung jawab, empati, dan kesadaran bahwa penggunaan lain juga memiliki perasaan. Yang kedua, peran keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak agar menggunakan internet secara sehat. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat membantu mengenali tanda-tanda awal jika anak menjadi korban atau pelaku cyberbullying. Dukungan emosional dari keluarga juga sangat penting agar korban tidak merasa sendirian. Yang ketiga, peran institusi pendidikan. Sekolah dan kampus dapat membuat program edukasi tentang bahaya cyberbullying, serta menyediakan layanan konseling bagi korban. Lembaga pendidikan juga perlu menanamkan nilai empati, toleransi, dan etika digital dalam proses pembelajaran. Tindakan hukum dan sosial. Pemerintah telah memiliki undang-undang yang mengatur kejahatan cyberbullying, seperti UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, masyarakat juga harus berani melaporkan dan tidak membiarkan perilaku bullying terjadi di dunia maya. 5. Dukungan psikologis dan sosial. Bagi korban, mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau konselor sangat penting untuk memulihkan kondisi mental. Konseling dan terapi psikologis dapat membantu korban membangun kembali rasa percaya diri dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, penutup yang dapat saya berikan, cyberbullying merupakan ancaman nyata dan tidak boleh dianggap sepele. Meskipun terjadi di dunia maya, dampaknya sangat nyata bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, setiap individu perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan berempati. Menggunakan teknologi dengan bijak, menghargai sesama, serta berani melawan tindakan perundungan adalah langkah awal menuju dunia digital yang lebih aman dan manusiawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!